Gerakan-gerakan Wahabi inilah kemudian yang melahirkan berbagai gerakan-gerakan brutal atas nama agama Islam. Dengan ilmu pengetahuan, politik Islam kemudian berjaya sejaya-jayanya. Lalu di mana berubahnya? Berubahnya politik Islam itu ketika pemahaman-pemahaman ini dipelintir paksa demi kebangkitan politik keluarga Ibnu Saud di Saudi Arabia. Berubahnya di situ. Yang kemudian kita kenal dengan ajaran-ajaran Salafi Wahabi hari ini. Islam kemudian identik dengan berbagai kekerasan. Dan kemudian berbagai fikih-fikih dibuat untuk supaya mendukung kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Ajaran-ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa dengan konsep al-wala' wal-bara' kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk dilaksanakan di Saudi demi konsumsi politiknya keluarga Ibnu Saud. Ini kan memang menjadi perdebatan kemudian. Apakah al-wala' wal-bara'nya versinya Ibnu Taimiyah dan al-wala' wal-bara'nya versi dari Muhammad bin Abdul Wahab ini berbeda? Saya pastikan berbeda. Ibnu Taimiyah menulis Majmu' al-Fatawa untuk membangkitkan gerakan politik Islam di abad pertengahan setelah terpuruknya Bani Abbasiyah karena diserbu oleh bangsa Mongol. Dan Ibnu Taimiyah hidup pada masa perang salib. Perang antara orang Eropa dan orang Timur Tengah untuk merebut Yerusalem, Baitul Maqdis. Disitulah kemudian Ibnu Taimiyah membuat rumusan al-wala' wal-bara', membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda keimanan. Ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ketika Muhammad bin Abdul Wahab membuat rumusan ini untuk diterapkan di Saudi Arabia, di mana semua orang Saudi Arabia ketika itu satu keimanan. Lalu kemudian dirubah oleh Ibnu Taimiyah. Bahwa meskipun dalam satu keimanan kita harus bermusuhan meskipun dalam perbedaan orientasi politik. Dimodifikasi sedikit oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Konsep al-wala' wal-bara' yang pada masa Ibnu Taimiyah permusuhan itu diwujudkan dalam perbedaan keimanan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, permusuhan itu juga harus dibangun meskipun dalam satu keimanan tapi berbeda orientasi politik. Mengapa? Dimodifikasi sedemikian rupa. Karena musuhnya keluarga Ibnu Saud itu adalah seorang zuriyah Nabi bernama keluarga Ibnu Rashidin. Repot memecah belahnya. Sehingga kemudian meskipun sama-sama Islam tapi beda dukungan politik, maka kita juga harus bermusuhan. Konsep al-wala' wal-bara' itu melencengnya di sini. Itulah mengapa kemudian gerakan-gerakan Wahabisme internasional ini kemudian tidak peduli meskipun sesama orang Islam tapi orientasi politiknya berbeda, maka juga harus dikafir-kafirkan. Harus dimusuhi, harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Apalagi orang yang berbeda keimanan. Gerakan-gerakan Wahabi inilah kemudian yang melahirkan berbagai gerakan-gerakan brutal atas nama agama Islam. Perang di Arab Saudi antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin membunuh 13.000 orang Islam di Arab Saudi. Tadinya sama, makanya ulama-ulama kita termasuk Mbah Khalil, Mbah Hashim Asy'ari dan juga kakek saya ketika mondok di Mekah itu masih aman-aman saja. Ketika munculnya Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd pada tahun 1937, di sini keluar masalah. Muncullah ajaran-ajaran Wahabi yang memelintir ajaran-ajaran Majmu' al-Fatawanya Ibnu Taimiyah. Sehingga apa? Mereka mengharamkan maulidan, mereka mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan tahlilan, mereka mengharamkan haul, mengharamkan musik, dan berbagai ajaran-ajaran yang kita dengar hari ini dari kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Itulah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kutipan dari video hasutan-hasutan kebencian yang disampaikan oleh Islah. Saya tidak tahu nama panjangnya, Islah saja ya. Tapi jamaah rahmatullah, di sini banyak sekali kerancuan, fitnah, tuduhan keji yang dia sampaikan. Dan setahu kita jamaah rahmatullah, tidak ada yang sering menyampaikan hasutan-hasutan kebencian-kebencian terhadap umat Islam yang lainnya kecuali dari orang-orang kafir atau orang-orang munafik atau orang-orang Syiah itu sendiri yang mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengadakan perbaikan. Dan memang zaman rahmatullah, kalau antum melihat orang-orang Syiah ini memang sangat gencar untuk menyudutkan negara-negara Islam, diantaranya adalah negara Arab Saudi, dengan tuduhan pemahaman Wahabiyah, ekstremisme, radikalisme yang ada di Saudi Arabia. Pelintir-pelintir ke sana kemari zaman rahmatullah. Dan zaman rahmatullah, Syiah dengan PKI ini mirip 11-12. Bagaimana mereka membangun opini sesat, opini kebohongan dan kedustaan untuk menggiring logika orang ketika memberikan stigma terhadap negara Arab Saudi. Oh, ternyata negara Arab Saudi begini-begini. Itulah liciknya orang-orang Yahudi atau orang-orang PKI tempo dahulu
ketika mereka melancarkan serangan-serangannya yang berupa penyebaran-penyebaran berita-berita dusta dan kebohongan yang kemudian mereka ingin merusak citra Islam itu sendiri. Aneh dan mengajab zaman rahmatullah. Mengapa harus negara Arab Saudi sering diserang dengan pemahaman Wahabiyahnya menurut mereka? Padahal Islam ini muncul dari mana? Dari Arab Saudi. Kenapa kita tidak pernah mendengar kerusakan negeri-negeri Iran, kerusakan negeri Persia, kerusakan orang-orang kafir, memberi dampak kerusakan moral terhadap generasi orang Islam? Kenapa mereka tidak, orang-orang seperti Islam ini tidak pernah membuat sebuah statement berkaitan dengan orang-orang kafir, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasara, orang Syiah? Statement-statement buruk. Justru si Islam ini tidak lain yang tidak bukan zaman rahmatullah selalu menyerang orang Islam yang di luar daripada kelompoknya. Saya tidak tahu apakah dia memang kelompok salah satu ormas yang sering terkenal dengan suka membuarkan kajian, yang suka melakukan hal-hal yang aneh dan sebagainya. Kita tidak tahu zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang jelasnya zaman rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, di antara manusia yang sangat gencar untuk memunculkan kebencian permusuhan terhadap Islam itu sendiri adalah orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad badatil baghdha'u min afwahim." Dan sungguh orang-orang kafir itu telah nampak kebencian mereka yang sangat besar melalui lisan-lisan mereka terhadap orang Islam. Ya, di antaranya zaman rahmatullah, orang berjenggot itu sering dikatakan radikalisme, terorisme, celana yang cingkrang, kemudian istri cadaran, yang rajin sholat, yang rajin mengaji, yang rajin kajian, salafi wahabi, ini radikalisme dan terorisme. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah merupakan tuduhan keji dan dusta. Dan tidak ada yang menampakkan kebencian, permusuhan terhadap Islam kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dengan lisan-lisan kotor mereka, dengan lisan jijik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut atau Allah membinasakannya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tukhfi suduruhum akbar." Dan apa yang mereka, "Wa ma tukhfi suduruhum," apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka, kebencian mereka lebih besar terhadap orang Islam dan kaum muslimin. Tapi jemaah rahmatullah, sedikit kita akan meluruskan kebohongan dan kedustaan si Islam. Dia mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi ini tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan murni, gerakan politik. Maka ini zaman rahmatullah adalah merupakan kebohongan, kedustaan, kepalsuan dan statement yang tentunya membabi buta terhadap negeri Arab Saudi dan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab itu sendiri. Ini ngaco zaman rahmatullah. Kalau kita ingin melihat orang-orang yang mengatakan bahwasanya gerakan dakwah Salafiyah Wahabiyah ini gerakan politik, hanya segelintir orang yang mengatakan demikian. Bahkan sampai detik ini kita baru hanya mendengar dari satu pernyataan si Islam ini, pendusta ini, kadzab ini. Hanya kita mendengar barusan dari videonya, dia mengatakan bahwa gerakan dakwah Salafiyah Wahabiyah ini adalah gerakan murni politik. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada satupun ahli sejarah yang kemudian mengatakan bahwasanya dakwah Salafiyah, dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu adalah merupakan gerakan dakwah politik. Tidak ada zaman rahmatullah. Ini adalah merupakan kebusukan dan kedustaan dari si Islam. Islam siapa? Saya tahu. Terhadap negeri Arab Saudi, negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang penuh dengan kemakmuran, negeri yang penuh dengan keberkahan. Padanya ada Makkah Al-Mukarramah, padanya ada Ka'bah Al-Musyarrafah, padanya ada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan zaman rahmatullah tidak lain tidak bukan adalah bentuk kebencian dari orang-orang kafir dan munafik yang seperti ini. Tidak ada orang Islam seperti ini zaman rahmatullah yang terus ngetol, yang terus-menerus menyerang negeri Arab Saudi, menyerang Ahlussunnah wal Jamaah dengan menuduh orang-orang yang berada di atas Ahlussunnah wal Jamaah ini sebagai gerakan Salafiyah Wahabiyah. Na'udzubillahi min dzalik, yang kemudian dilabelkan terakhir adalah gerakan politik. Ini merupakan kedustaan zaman rahmatullah. Maka tidak ada satupun di dalam kitab sejarah yang dituliskan oleh para ulama bahwasanya apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika terjadi penyimpangan kesyirikan, penyimpangan amalan bid'ah, khurafat, amalan-amalan kemaksiatan, itu kemudian ranahnya adalah untuk politik. A'udzubillahi min dzalik zaman rahmatullah. Kalau kita antum membaca kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, maka antum mendapatkan bahwasanya dakwah beliau tidak lain dan tidak bukan adalah memurnikan kembali agama Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak dirusak oleh orang-orang ahlul kubur, ahlul bid'ah, ahlul maksiat yang tidak senang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga zaman rahmatullah. Tadi kita singgung sedikit bahwasanya dari kitab Majmu' al-Fatawa inilah lahirlah kemudian filosofi-filosofi atau pemikiran-pemikiran radikalisme terorisme. Kemudian menegakkan wala dan bara yang kalau tidak sejalan sefirqah dengan Wahabi, tidak sepahaman di Wahabi, maka mereka akan memeranginya, membencinya. Sekali lagi zaman rahmatullah, ini adalah merupakan buhtanun azim, kedustaan yang sangat besar, kebohongan yang sangat besar yang lahir daripada wallahu alam apakah orang-orang yang memiliki visi misi memang untuk menghancurkan kaum muslimin. Untuk apa?
mengubah stigma masyarakat tentang pemikiran negeri Arab Saudi yang tadinya mereka adalah orang-orang yang mengagungkan negeri Arab Saudi dengan pernyataan seperti ingin membenci kaum muslimin. Sekali lagi zaman rahmatullah, bahwasanya provokator seperti ini memang sangat berbahaya. Oleh karenanya Nabi SAW telah menyebutkan la yadkhulul jannah an-namam, orang yang suka mengadu domba, memprovokasi masyarakat, memprovokasi umat kaum muslimin agar mereka saling membenci, itu tidak akan pernah mencuma surga. Tapi zaman rahmatullah, apa artinya wala dan bara? Ini orang ngawur dari tadi berbicara tentang wala dan bara, tapi tidak menjelaskan apa itu wala dan bara. Ketahuilah zaman rahmatullah, wala dan bara ini adalah merupakan tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Ketika seseorang beriman tidak ada wala dan bara'nya, tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW telah menyebutkan, "Autsaku aral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Bahwasanya tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat yang Allah tancapkan dalam diri seorang orang beriman adalah ketika mereka cinta karena Allah dan benci karena Allah. Inilah wala dan bara'. Tadi dijelaskan wala dan bara' itu ranahnya adalah politik. Ini keliru, jangan rahmatullah. Kalau berbeda dengan politik kita, maka kita akan bara'. Kalau kita sesama dengan politik, kita akan wala. Ini kan ngacau, ngibul, ngarangan bebas. Bagaimana mungkin wala dan bara' itu dialihkan kepada perpolitikan? Sementara Islam itu sendiri, ya bukan ranahnya berbagai macam politik-politik busuk yang selama ini kita ketahui. Tapi walaupun politik dalam Islam itu ada, akan tetapi wala dan bara dibawa ke ranah politik, ini keliru dan salah zaman rahmatullah. Sehingga berbeda politik, sehingga berbeda partai kemudian saling bermusuhan. Ini kan keliru. Sehingga dia kemudian mengatakan yang tadinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawa pemahaman wala dan bara yang kemudian diadopsi oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab untuk melegalkan, meluruskan, melanggengkan perpolitikan Raja Saud pada saat itu, sehingga wala dan bara mereka terbangun di atas kepentingan Raja Saud. Ini kekeliruan zaman rahmatullah, kesalahan fatal. Maka si Islam ini tidak membaca kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab kemudian lantang menyebutkan demikian. Ini kan kedustaan yang sangat besar zaman rahmatullah. Wala dan bara yang dibangun di atas agama ini adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wala kalau kita terjemahkan secara ringkas adalah kecintaan, ketundukan, keagungan, mengikuti sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wala. Jadi bagaimana mungkin kita membenci orang Islam? Bagaimana mungkin kita membenci orang-orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Tayyib. Ketika ada orang muslim melakukan kesyirikan, maka yang kita benci adalah amalannya. Begitu pula ketika ada orang yang melakukan amalan bid'ahnya, maka kita benci amalan bid'ahnya. Kerusakan kebusukan. Bahkan kalau tingkat yang paling tinggi sudah merusak kaum muslimin, ya sudah kita melihat bahwasanya ini adalah merupakan kesesatan yang nyata, maka kita tahdzir orang tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada kisahnya beliau. Tak kala beliau ini sering difitnah, dicaci, dimaki oleh sebagian orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau. Artinya orang-orang yang menyimpan daripada ajaran agama ini, yang membenci beliau. Hingga kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini dipenjara. Ya, pada saat itu khalifah pada saat itu membela orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Sehingga zaman rahmatullah, apa yang terjadi? Suatu ketika musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini meninggal. Maka datang Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan di penjara bahwasanya musuhnya ini telah meninggal. Yang kalau Ibnu Qayyim mengatakan seharusnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini berbahagia dengan kematian musuhnya. Tetapi apa yang dikatakan apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memarahi muridnya Ibnu Qayyim agar dia tidak bahagia dengan kematian musuhnya. Bahkan zaman rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian mendatangi orang yang selama ini melakukan kebusukan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang yang selama ini memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia datangi setelah melayat jenazahnya dan kemudian mengatakan sayalah yang akan menanggung keluarganya. Coba lihat zaman rahmatullah. Orang-orang seperti ini busuk sudah akalnya, busuk sudah hatinya, sehingga dia membenci orang dengan kebencian yang sangat luar biasa. Maka wala seperti apa yang dia ingin sampaikan. Wala dan bara itu cinta karena Allah. Kemudian bara, apa artinya bara? Berlepas diri, membenci, memarahi, memutuskan diri dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah zaman rahmatullah. Kalau orang berbicara agama bukan kapasitasnya. Berbicara agama bukan selayaknya orang berbicara agama. Ini kan ngawur. Kalau orang berbicara kedokteran bukan seorang dokter. Kalau orang berbicara arsitek bukan arsitektur. Orang berbicara agama bukan ahlinya, tidak paham. Ya, tidak paham bahasa Arab, tidak paham baca kitab, tidak paham segala-galanya. Yang kemudian berbicara tentang politik dan berbicara tentang agama. Kemudian memfitnah seseorang tanpa dalil, tanpa bukti yang nyata. Maka ini adalah jahilul murakkab. Orang yang berdusta di atas kedustaan, orang yang bodoh di atas berbicara tentang kebodohan. Oleh karena zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, sedikit lagi yang terakhir, maka wala dan bara ini dibangun di atas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala cinta karena Allah, bara benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya menjelaskan wala dan bara sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Begitu pun Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab.
menjelaskan wala dan bara di dalam kitabnya Aqidah, Kitabut Tauhid, di dalam kitab-kitab yang lainnya, maka beliau menjelaskan hal tersebut di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadisnya riwayat yang sahih, beliau kemudian mengatakan, "Man ahabba lillah wa abghada lillah." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah wa mana'a lillah, memberikan dan menahan karena Allah Subhanahu wa taala, istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Inilah wala dan bara yang benar. Bukan wala dan bara yang dialihkan kemudian ke pembahasan politik, yang kemudian menyerang keluarga Saud yang ada di Saudi Arabia, yang kemudian menghajar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kemudian menjudutkan memfitnah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ini kan ngawur zaman rahmatullah. Dan kalau kita lihat wala dan bara'nya orang ini, naudzubillah, dia membenci orang Islam. Dia membenci orang-orang yang di atas sunnah Nabi SAW. Ini kan bara'. Sementara dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Syiah, saling bermesraan, saling menjaga, ya, saling tidak mengganggu. Sementara orang Islam sendiri dia ganggu, dia jahati, dia fitnah, dia tuduh dengan tuduhan yang keji. Ini adalah merupakan zaman rahmatullah, bukan bangun di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah. Terbalik wahai Islam. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ya, jangan sampai ya antum termasuk di antara orang-orang yang membawa kayu bakar. Sebagaimana Abu Lahab dan istrinya, yang Allah Subhanahu wa taala membinasakan keduanya, tabbat yada abi la abi wa tab. Celakalah Abu Lahab. Begitu pada istrinya yang senantiasa memprovokasi manusia untuk membenci dahulu Nabi kita SAW, yang memfitnah Nabi kita SAW, yang mencelakakan Nabi kita SAW, yang selalu berbuat gaduh terhadap Nabi SAW. Ada orang seperti ini di zaman kita sekarang ini, dan berlalu zaman rahmatullah. Sejarah akan terulang. Sejarah telah berlalu dan akan terulang. Akan muncul orang-orang yang akan menyudutkan Islam dan kaum muslimin, yang mengatasnamakan saya adalah Islam, saya adalah orang ini, saya ini dan itu. A'udzubillahi min dzalik. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit pembahasan kita berkaitan dengan Islam ini. Ini tentunya ini adalah merupakan dari semua apa yang dia sampaikan adalah kebohongan, kedustaan, kepalsuan. Demi Allah, kita bersaksi di hadapan Allah, itu tidak ada benarnya apa yang dia katakan, karena semua adalah merupakan tuduhan keji. Dan ketahuilah, kita sudah bahas tadi bahwasanya tidak ada yang menampilkan kebencian mereka dengan lisan-lisan mereka. Bahkan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar, kecuali mereka datang dari orang-orang kafir, munafik, orang-orang Syiah yang memang membenci Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya qad badaktil baghdha'u min afwahihim, telah nampak kebencian, kemarahan mereka dengan lisan-lisan mereka. Yuriduna litutfi'u nurallahi bi afwahihim, mereka hendak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan mereka, membenci kaum muslimin dengan lisan-lisan mereka, memprovokasi, memfitnah, mengadu domba. Wallahu mutimmun nur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menerangi, akan senantiasa menjadikan agama ini semakin terang benderang. Akan semakin banyak orang yang akan masuk ke dalam dakwah salaf ini, yang ketika hati mereka murni, hati mereka ikhlas, hati mereka di atas fitrah, insyaallah mereka akan mencintai agama ini. Karena agama ini, dakwah ini adalah agama mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah Nabi SAW, mengajak kepada ketaatan, bukan mengajak kepada kesyirikan, bukan mengajak kepada amalan bid'ah atau bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nampak dan jelas bagi kita semuanya mana yang harus kita ikuti zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bisawab.